DPR dan MPR RI disebut telah menerima surat yang meminta pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengonfirmasi bahwa surat yang terdiri dari 11 lembar tersebut telah diterima dan disampaikan ke pimpinan DPR. Oleh karena itu, menurut Indra, kini proses pemakzulan Gibran telah menjadi kewenangan pimpinan DPR. Sebelumnya, usulan pemakzulan Gibran ini bermula dari deklarasi Forum Purnawirawan TNI. Dalam deklarasi itu ada 8 poin kritikan yang disampaikan terhadap pemerintah, di mana salah satu poin yang paling menjadi perhatian adalah permintaan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diganti. Lewat surat tersebut, Forum Purnawirawan TNI mendesak lembaga legislatif untuk segera memproses pemakzulan Gibran berdasarkan hukum yang berlaku. Surat itu kemudian dikirim pada Senin 2 Juni 2025 dan telah diterima oleh DPR, MPR, dan DPD. Sekretaris Forum Purnawirawan TNI, Bimo Satrio menegaskan pihaknya siap untuk mengikuti rapat dengar pendapat membahas pemakzulan Gibran lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel YouTube Bustami Narja Official. Sahabat BN, sekarang ini semakin mengental kelihatannya isu tentang pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ini pun tentu tidak bisa dianggap enteng oleh pihak-pihak tertentu. Sebab sudah ada pengalaman pemakzulan seorang pemimpin setingkat dengan presiden dan wakil presiden telah pernah terjadi. Kita tahu bahwa turunnya Presiden Soekarno juga dalam nuansa pemakzulan. Turunnya Soeharto juga dalam nuansa pemakzulan. Turunnya Habibie pun ada nuansa di sana pemakzulan. Demikian juga dengan turunnya Gus Dur juga dalam nuansa pemakzulan. Artinya pemimpin-pemimpin yang saya sebutkan tadi turunnya bukan karena sudah habis masa jabatannya, tetapi karena situasi politik yang membuat mereka turun tahta. Bagaimana kira-kira dengan isu pemakzulan terhadap Wakil Presiden Rakabuming Raka yang sekarang kelihatannya semakin mengental. Bahkan sekarang ini surat permintaan pemakzulan telah sampai ke meja MPR. Sahabat BN, sekali lagi, tentu ini tidak bisa dianggap enteng. Atau tidak bisa dikatakan tidak mungkin pemberhentian seorang wakil presiden terjadi. Tidak bisa dikatakan demikian. Sekaitan dengan ini sahabat BN, ada isu lain sekarang ini yang diam-diam mengemuka seiring dengan isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Apa itu? Sekarang ini mengemuka dua nama yang tampaknya semakin mengental secara diam-diam yang akan menggantikan kedudukan Gibran jika Gibran nanti sempat benar-benar berhenti di tengah jalan. Nama yang mengemuka sekarang ini secara diam-diam Anies Baswedan yang juga mantan capres pada Pilpres 2024 dan
nama Puan Maharani, petinggi PDIP. Atau bisa juga dikatakan putri mahkota dari PDIP. Untuk menggantikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Jika nanti Ibu Mega tidak lagi menduduki jabatannya sebagai Ketum PDIP seperti sekarang. Sahabat BN, bagaimana dengan dua nama ini? Kita melihat dua nama ini memang wajar mengemuka. Sebab Anies Baswedan dan Puan Maharani adalah dua tokoh yang kemungkinan besar bisa mengiringi Presiden Prabowo Subianto atau memperkuat kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto jika nanti benar-benar Gibran Raka Buming Raka berhenti di tengah jalan. Apa argumentasi yang bisa membuat publik mengatakan wajar atau masuk akal atau bisa jadi satu di antara dua tokoh ini yang akan menggantikan kedudukan Gibran jika Gibran nanti sempat benar-benar dimakzulkan. Pertama, Anies Baswedan. Dari sisi kemampuan memimpin atau dari sisi kualitas, dilihat dari rekam jejak Anies Baswedan selama ini, baik dilihat dari rekam jejaknya sebagai seorang aktivis, dilihat dari sisi rekam jejaknya ketika dia menjadi rektor Paramadina sebagai rektor termuda kala itu di Indonesia dan rektor yang sukses memimpin Universitas Paramadina. Juga dilihat ketika dia menjadi Menteri Pendidikan. Walaupun sebentar Anies memimpin Kementerian Pendidikan, tetapi publik melihat dia sukses di sana. Setidaknya dia sukses di dalam membersihkan kementerian itu dari upaya tindakan korupsi. Selanjutnya, ketika dia dilihat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan benar-benar sukses memimpin Jakarta dari berbagai sisi. Baik dari sisi kemampuannya membuat Jakarta tentram, damai dan rukun, maupun dilihat dari sisi ekonomi, dia mampu mensejahterakan rakyat. Dia mampu malah membuat rakyat Jakarta gratis naik angkot. Dan dia mampu membuat perekonomian Jakarta bangkit. Sehingga ketika dia mengakhiri masa jabatannya, dari berbagai hasil survei, Anies Baswedan mendapat kepercayaan, kepuasan dari rakyat Jakarta 80% lebih. Jadi artinya apa? Anies Baswedan benar-benar tokoh yang betul-betul punya qualified mendampingi Prabowo Subianto sebagai wakil presiden. Jika benar-benar dia menjadi wakil presiden pendamping Prabowo. Juga dilihat dari sisi kekuatan politik secara elektabilitas. Anies Baswedan kalau kita perhatikan punya kekuatan yang begitu mengakar di tengah-tengah rakyat. Baik rakyat di akar rumput maupun
rakyat di perwakilannya di parlemen. Bagaimana dengan Puan Maharani? Puan Maharani sebagai seorang tokoh partai yang sekarang memegang jabatan sebagai Ketua DPR RI dan dia sebagai petinggi PDIP yang juga pernah menjadi menteri, dan PDIP adalah merupakan partai terbesar, partai pemenang pemilu 2024 dan partai yang paling banyak kursinya di DPR. Maka tentu saja kepimpinan Prabowo selaku presiden akan sangat terdongkrak kuat jika Puan Maharani yang menjadi wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Jadi artinya apa, sahabat BN? Baik Anies maupun Puan Maharani yang akan menggantikan Gibran nanti sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo jika Gibran benar-benar nanti berhenti di tengah jalan, wajar, pantas, dan tentu dikehendaki oleh rakyat. Sahabat BN, dengan demikian sekali lagi isu tentang pemakzulan Gibran sekali lagi tidak bisa dianggap enteng, tidak bisa dianggap angin lalu, dan betul-betul harus menjadi perhatian publik, baik pihak yang menginginkan adanya pemakzulan maupun pihak yang tidak menginginkan adanya pemakzulan. Dan yang perlu dicatat, rakyat Republik Indonesia tentu mengharapkan apakah nanti terjadi pemakzulan ataupun tidak terjadi pemakzulan. Bagi rakyat yang penting Indonesia beranjak maju, ekonomi bangkit, demokrasi berkembang, hukum benar-benar mencapai rasa keadilan bagi rakyat, dan kesejahteraan benar-benar bisa menjadi kenyataan bagi rakyat. Itu yang paling penting kelihatannya oleh rakyat sekarang ini. Jangan sampai nanti terjadinya pemakzulan atau tidak terjadinya pemakzulan membuat Indonesia jalan di tempat, bahkan membuat Indonesia mundur. Kita melihat sekarang ini benar-benar Presiden Prabowo memerlukan pendamping yang betul-betul qualified sehingga dia tertolong, sehingga dia terbantu mengangkat harkat dan martabat bangsa ini. Yang harus kita akui, akhir-akhir ini Indonesia terpuruk baik dari segi hukum, dari segi demokrasi, dari segi kesejahteraan untuk rakyat. Karena itu, ketika kita sekarang ini melihat Prabowo betul-betul ingin menjadikan Indonesia ini negara yang maju, negara yang sejahtera, negara yang tidak rakyatnya bagaikan ayam mati kelaparan di lumbung padi. Niat suci, niat baik Prabowo sekarang ini untuk menjadikan bangsanya bangsa yang sejahtera, bangsanya bangsa yang berkeadilan, bangsanya bangsa yang demokratis. Perlu Prabowo mendapat dukungan dari orang-orang di sekitarnya yang berkualitas. Apakah wakil presiden, para menteri, juga oleh rakyat. Dan tidak heran kalau sekarang ini kita melihat Presiden Prabowo benar-benar menginginkan agar pembantu-pembantunya di kabinet Merah Putih yang merasa tidak mampu, yang merasa tidak berpihak kepada rakyat, minggir. Sahabat BN,
kita rakyat biasa tentu harus mendukung niat baik Prabowo ini. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.